Di minggu ketiga bulan Oktober, jagat maya, khususnya Twitter, diramaikan dengan matinya seekor anjing bernama Kenan. Kenan mati diduga karena diperlakukan kasar oleh Satpol PP Aceh Singkil ketika mau dipindahkan. Anjing ini dimiliki oleh pengelola Kimo Resort yang beroperasi di Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. Saat itu, netizen Indonesia mencaci maki habis-habisan Satpol PP. Bahkan penyanyi Sherina Munaf juga ikut mengecam kejadian tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, dan entah bagaimana awalnya kejadian ini lalu mengarah kepada kritik terhadap pemerintah Aceh Singkil dan penerapan wisata halal. Pertanyaannya pertama, kenapa anjing bernama Kenan ini harus dipindahkan? Dan kedua, mengapa kejadian matinya anjing ini lalu mengarah dan menyerang wisata halal di Aceh? Nah, sekarang saya ingin kita jujur bicara soal ini. Sebelum kita jauh bicara soal kasus yang viral ini, kita harus terlebih dahulu membicarakan wisata halal di Aceh Singkil. Wisata halal di Aceh Singkil dilandasi aturan berupa Surat Nomor 5564/10 yang diterbitkan sejak 5 November 2019. Artinya, sejak 2 tahun yang lalu, aturan ini sudah diterapkan. Surat itu ditujukan kepada pengelola wisata dan restoran yang berisi 4 larangan. Pertama, dilarang memelihara anjing dan babi di lokasi tempat wisata. Kedua, dilarang menjual dan melayani minuman keras. Ketiga, tidak memperkerjakan pekerja seks komersial, prostitusi, atau membiarkan hal-hal yang bersifat mesum yang dapat melanggar etika ketimuran. Dan keempat, tidak menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan kearifan lokal. Jadi, inilah bunyi peraturan yang melandasi Satpol PP Aceh untuk memindahkan anjing bernama Kenan tersebut dari lokasi tempat wisata. Meskipun demikian, apakah kita membenarkan cara Satpol PP memindahkan anjing yang berujung pada matinya anjing tersebut? Tentu saja tidak. Kita harus bersuara dan mengkritik cara Satpol PP dalam memindahkan anjing tersebut. Sebagaimana kita tahu dari video yang beredar bahwa cara mereka menangkap anjing tersebut sangat kasar. Silakan Anda bisa cek videonya sendiri. Mereka menggunakan kayu untuk menundukkan anjing tersebut dan sangat wajar anjing tersebut melawan karena merasa dirinya terancam. Saya justru bertanya-tanya kenapa kok anjing ini tidak dibius saja agar lebih mudah untuk dipindahkan. Dari sini kita sadar bahwa standar operasional penangkapan hewan inilah yang masih lemah di negara kita. Dan ini bukan hanya terjadi di Satpol PP Aceh saja, tapi di banyak daerah juga terjadi. Pada sisi yang lain, yang membuat saya heran adalah soal pemilik resort ini juga luput dari perbincangan netizen. Karena kalau kita mau jujur, seharusnya pemilik resort juga harus bertanggung jawab atas kematian anjing Kenan. Kalian tahu nggak bahwa sudah sejak lama pemilik resort diingatkan oleh otoritas setempat agar tidak memelihara anjing. Karena aturannya memang begitu. Bahkan kepala desa hingga camat sejak tahun 2019 sudah memberikan surat teguran kepada pemilik resort ini. Tapi surat itu juga tidak diindahkan oleh pemilik resort. Padahal peraturannya jelas tidak membolehkan untuk memelihara anjing, terlepas Anda setuju ataupun tidak. Apalagi anjing tersebut juga membuat resah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata dan bahkan ada yang sempat digigit. Sederhananya begini, Anda datang untuk membuka bisnis di sebuah daerah yang kental akan budaya dan kearifan lokalnya. Yang mana ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bahkan budaya dan kearifan lokal itu diturunkan dalam bentuk aturan yang sangat-sangat jelas. Tapi kenapa Anda tidak mau mengikutinya? Bahkan bertahun-tahun
tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Sudah seharusnya hidup di kota orang, di daerah orang, apalagi ini untuk membuka bisnis, untuk cari cuan, maka harus taat akan adat istiadat di tempat tersebut. Apalagi kabarnya pemilik bisnis Kimo Resort ini adalah orang luar dan tidak tinggal di Aceh Singkil. Dan saya kira peraturan-peraturan yang identik dengan daerah tertentu bukan hanya ada di Aceh saja. Bahkan di Bali pun juga ada konsep serupa walaupun dengan adat dan peraturan yang berbeda. Sampai sini paham? Saya Ali Hasibuan, sampai ketemu di video selanjutnya.